Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Reinkarnasi Dewa Pertempuran, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 dan chapter 2. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di suatu tempat di sebuah ruangan yang hampa, terdapat seorang pria yang memakai baju jirah. Pria itu yang tiba-tiba berada di tempat itu pun kebingungan dan berkata, "Apa maksudnya ini?" Di tempat itu, terdapat seorang dewi yang berparas cantik. Mendengar perkataan pria itu, dewi itu pun menjawab, "Kami akan mengirimmu kembali ke masa lalu bersama ingatanmu, demi memberikanmu kesempatan untuk mengubah masa depan. Tentu saja, bukan cuma ingatan yang kamu bawa setelah kembali nanti, melainkan juga membawa kemampuan fisik, kekuatan sihir dan skillmu. Yah, karena kamu sudah mencapai puncak dunia manusia, ku yakin kamu bisa bangkit dengan cepat di sana." Mendengar perkataan dewi itu, pria itu yang masih kebingungan pun berkata di dalam hati, "Apa aku sedang bermimpi? Harusnya Tartaros tidak memiliki kemampuan memberikan halusinasi. Apa ini khayalan yang ku alami di akhir hidupku?" Setelah berpikir seperti itu, pria itu pun bertanya kepada Dewi, "Hah? Kenapa kalian memberiku kesempatan kedua?" Dewi itu pun menjawab, "Tampaknya kamu tidak mempercayai kami, ya aku mengerti." Mendengar jawaban itu, pria itu pun berkata, "Tidak, aku mempercayai kalian. Aku ya, katakan saja aku percaya. Hanya saja, apa yang harus kulakukan? Mana mungkin kalian memberiku kesempatan ini gratis, pasti ada imbalan yang kalian inginkan supaya aku bisa menerima kesempatan ini." Setelah mengatakan itu, pria itu pun berkata di dalam hati, "Ketika orang-orang di sekitarku mati dari serangan iblis, dan ketika aku berdoa untuk bantuan, dewa memutuskan kontak dengan dunia kami. Mereka menolak untuk menjawab doa dan juga tidak menerima pengorbanan kami. Mereka juga mengambil kembali kemampuan pendeta untuk meminjamkan kekuatan dewa, membuat para pendeta kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan, pada akhirnya menjadi kematian pasukan manusia. Ketika sudah mengambil kesimpulan tidak mendapat keuntungan, mereka membuang dunia kami. Jadi tidak mungkin orang-orang perhitungan seperti mereka memberiku kesempatan ini gratisan." Mendengar pertanyaan pria itu, Dewi pun menjawab, "Aku mengerti. Jawabannya akan kupastikan membagikan pemikiran dewa saat ini padamu juga. Tunjukkan pada kami, sesuatu yang sedikit lebih menarik." Mendengar jawaban itu, pria itu pun terkejut dan berkata, "Apa?" Lalu, Dewi itu pun kembali berkata, "Dewa yang memperhatikanmu mendapatkan hasil yang menyedihkan. Jarang sekali melihat manusia dengan kegigihan bertarung seperti itu sampai mereka menghadapi akhir dunia. Dan juga, untuk pertarungan selama 5 tahun yang dirimu lakukan dalam menghadapi pasukan besar ras iblis. Jujur saja, itu sungguh layak untuk menontonmu. Banyak dewa yang kecewa karena melihat duniamu berakhir dalam waktu yang sesingkat itu. Ingatkan dirimu, keberuntungan menyertaimu. Alasan dewa memutuskan untuk memberimu kesempatan meski akan ada akibatnya, itu karena..." Belum sempat Dewi itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pria itu pun melancarkan serangannya ke Dewi itu karena kesal dengan omongan Dewi itu. Setelah melakukan itu, pria itu pun berkata, "Dasar sialan tengik. Itu menarik katamu, aku, semuanya. Alasan kami bertarung mati-matian, semua itu cuman untuk hiburan kalian, karena itu pantas ditonton. Menurutmu aku bertarung untuk memberikan pertunjukan untuk kalian? Aku, apa manusia sekedar bahan hiburan bagi kalian? Apa kalian semua merendahkan kami dengan perspektif seperti itu?" Pria itu pun menjadi semakin marah karena perkataan Dewi itu, pria itu pun menggenggamkan tangannya, dan ingin melancarkan serangannya lagi kepada Dewi itu. Melihat hal itu, Dewi itu pun menggunakan kekuatannya. Dan tiba-tiba, dari atas tubuh pria itu muncul sebuah kaki raksasa yang menginjak pria itu. Setelah melakukan itu, Dewi itu pun berjalan mendekati pria itu dan berkata, "Para dewa sedang melihat, tolong sopanlah. Karena sepertinya kamu salah paham, biarkan aku meluruskannya. Satu-satunya yang mendapat ketertarikan dewa itu dirimu, dari awal mereka tidak tertarik dengan makhluk biasa seperti manusia. Dengan membuktikan kelayakanmu, cuman dengan itu dirimu bisa mendapatkan yang diinginkan. Itu kesamaan dari manusia dan spesies lainnya. Mana mungkin ada yang gratis di dunia ini." Setelah mengatakan itu, Dewi itu pun melepaskan pijakan kaki yang besar itu dari tubuh pria itu. Dewi itu pun kembali berkata, "Dan juga, satu entitas, ada satu dewa yang sangat mengharapkan dirimu kembali untuk alasan lain." Mendengar itu, pria itu pun kebingungan. Lalu di sisi lain, terjadi keributan di tempat itu.
Raja Iblis yang sedang mencari seseorang itu pun mengangkat tiang batu dan berkata kepada seseorang. Sampai kapan aku harus menunggu? Keluar, biarkan aku bicara dengan petinggi. Seseorang yang sedang ketakutan itu pun menjawab. Tolong jangan lakukan ini, saat ini kami sedang mengurus permintaanmu, dan... Belum selesai dia bicara, Raja Iblis itu pun berkata. Diam, aku, Raja Iblis yang menaklukkan 10 dunia, mendapatkan luka dari manusia rendahan. Jangan bercanda, itu mustahil. Cepat buat kejadiannya tidak pernah terjadi. Kubilang aku akan bertanggung jawab untuk yang akan terjadi nantinya. Pria yang bersama Dewi itu, melihat tingkah laku Raja Iblis itu dari sebuah cermin itu pun berkata di dalam hati. Sedang apa sialan itu? Raja Iblis Tartaros. Dewi itu pun memberi penjelasan kepada pria itu. Dewa penghancur yang membawa kehancuran pada 10 dunia, termasuk duniamu. Tujuannya itu menghancurkan semua dunia. Selain itu, dirinya seorang warrior yang tidak pernah kalah dan dilukai oleh makhluk manapun. Tapi rekor itu sudah dipatahkan karena dirimu. Apa kamu mengerti, luka yang diberikan olehmu pada kebanggaannya? Mendengar perkataan Dewi itu, pria itu pun berkata di dalam hati. Apa? Cuman karena alasan itu. Dasar sialan tengik. Kemudian, Dewi itu pun berjalan mendekati pria itu dan berkata. Dan dia ingin bertarung denganmu sekali lagi demi memastikan kemenangan mutlak. Bagaimana menurutmu, Zephyr? Nama pria itu adalah Zephyr. Mendengar perkataan Dewi itu, Zephyr pun menjawab. Hah? Jawabannya sudah jelas. Kalau dia mau mati, akan kukabulkan keinginannya. Mendengar jawaban itu, Dewi itu pun berkata, kalau begitu, akan kumulai pemindahannya. Meskipun waktu persis untuk dirimu sampai tidak diketahui, tapi waktu untuk memulihkan kekuatanmu akan cukup. Tambahan, Dewa memberimu hadiah untuk menunjukkan bantuan mereka, dan itu akan didapatkan olehmu dalam bentuk keuntungan. Kamu bisa langsung memeriksanya setelah kembali. Dewi itu pun memulai mereinkarnasi Zephyr. Mendengar perkataan Dewi itu, Zephyr pun berkata di dalam hati. Ini memang pemberian dari Dewa menjijikkan, tapi kesempatan tetaplah kesempatan. Dan akan kumanfaatkan ini untuk membalas dendam pada Raja Iblis Tartaros. Dan para dewa yang merendahkan kami seperti serangga. Kemudian, Dewi itu pun berkata, koordinat sudah dibuat. Konfirmasi terakhir, konstelasi dalam dimensi. Selesai. Kalau begitu, kudoakan yang terbaik, Zephyr. Kuharapkan dirimu akan menghibur kami. Penghidupan kembali Zephyr itu pun dimulai. Kemudian beberapa saat kemudian, setelah penghidupan kembali Zephyr selesai. Zephyr itu pun berusaha membuka matanya. Pada saat ingin membuka matanya, terlihat seseorang sedang panik. Pria itu pun berkata, Kak, dia tidak bernafas Kak. Sial, ini gila. Mendengar perkataan rekannya itu, orang yang dipanggil kakak itu pun berkata, tutup mulutmu. Setelah mengatakan itu, pria itu pun berusaha membangunkan Zephyr. Pria itu pun menyiram air ke kepala Zephyr, dan Zephyr pun terbangun. Melihat Zephyr bangun, pria yang menyiram Zephyr itu pun berkata, oh, dia bangun. Kan, sudah kubilang dia tidak mati. Zephyr yang sudah terbangun, melihat ada 3 orang di hadapannya itu pun menjadi kebingungan. Zephyr pun berkata di dalam hati, apaan mereka ini, rasanya seperti pernah ketemu. Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun melihat ke arah simbol di salah satu tubuh mereka. Zephyr pun berkata di dalam hati, stigma ini, oh, aku mengingatnya. Aku pasti kembali ke 10 atau 20 tahun yang lalu. Ke masa diriku masih menjadi budak kuil. Lalu, seseorang penjaga pun datang dan berkata, apa yang terjadi di sana? Melihat hal itu, pria berambut kuning pun menjawab, tidak ada, Kapten. Mendengar jawaban itu, penjaga pun berkata, waktu istirahat kalian selesai. Pria berambut kuning itu pun menjawab, siap Tuan. Setelah mengatakan itu, pria berambut kuning itu pun berkata kepada Zephyr, dasar sialan, akan benar-benar kubunuh kau. Mendengar perkataan pria itu, Zephyr pun berkata, bicara apa kau? Mendengar perkataan itu, pria itu pun menjadi kesal dan ingin menyerang Zephyr. Menyadari hal itu, rekan pria itu pun langsung menahannya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Zephyr pun bangkit dari duduknya dan berkata di dalam hati, aku tidak perlu memperdulikan mereka. Lalu, seorang anak kecil pun terbangun dan berkata kepada Zephyr, Tuan, terima kasih. Karena sudah melindungiku. Mendengar perkataan itu, Zephyr yang masih belum ingat sepenuhnya itu pun berkata di dalam hati. Siapa anak ini? Sudah 10 tahun, jadi aku benar-benar tidak mengingat detailnya. Ini akan sulit untuk terbiasa. Setelah berpikir seperti itu, Zephyr pun mengingat perkataan Dewi sebelum dia direinkarnasi. Zephyr pun berkata di dalam hati. Oh benar, keuntungan returner.
Zephyr pun mengingat perkataan Dewi itu yang berkata, kamu akan bisa menggunakannya setiap kali mengucapkan unlock privilege. Mengingat perkataan itu, Zephyr pun berkata, itu yang dikatakannya, ayo kita coba. Setelah melihat anak kecil tadi itu pergi, Zephyr pun mencoba menggunakan keuntungannya returnernya itu dengan berkata, unlock privilege. Setelah mengatakan itu, dari tubuh Zephyr pun muncul cahaya kuning yang menandakan kata-kata itu bekerja. Tiba-tiba, Zephyr yang menyadari sesuatu itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, tunggu, ini sungguh gila, mereka beneran memberiku sesuatu seperti ini. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.